Dunia tiba-tiba terdiam. NATO kaget, Iran justru membuka bukti video yang mengubah segalanya. Di saat dunia mengira Iran sedang runtuh oleh gelombang demonstrasi, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Iran turun ke jalan, bukan melawan negara, tapi membela negaranya. Pemerintah Iran merilis video penyusup bersenjata. Bukan satu, bukan dua, tapi operasi terorganisir yang menyusup ke tengah massa, menyerang aparat, demonstran, ambulans, bahkan membakar ratusan masjid. Di tengah eskalasi ini, Donald Trump menaikkan taruhan, ancaman ekonomi, tarif global, dan sinyal serangan militer yang membuat dunia menahan nafas. Namun situasi makin tidak terduga. Turki, anggota NATO, memberikan peringatan keras. China angkat suara dan berkata tegas, jangan ikut campur. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi soal protes, tapi satu hal besar. Siapa yang sedang memainkan api? Dan seberapa dekat dunia dengan konflik besar berikutnya? Pemerintah Iran menegaskan satu hal penting sejak awal. Negara mengakui hak protes, hak berkumpul, menyampaikan pendapat, dan berdemonstrasi damai dijamin konstitusi. Dan itu memang terjadi. Sebelum tanggal 7 Januari, demonstrasi berlangsung relatif tenang. Pemerintah bertemu perwakilan massa. Presiden turun langsung berdialog, tidak ada korban, tidak ada bentrokan besar. Namun semuanya berubah total setelah 8 Januari. Menurut Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, fase ini bukan lagi protes sipil. Elemen teroris terlatih mulai menyusup ke tengah kerumunan. Bukti yang dirilis menunjukkan ini bukan aksi spontan. Dalam rekaman video terlihat pendistribusian senjata kepada orang-orang tertentu. Kelompok kecil tapi terkoordinasi. Mereka tidak hanya menyerang aparat tapi juga menyerang para demonstran sendiri. Target mereka jelas, menciptakan korban, kekacauan, dan eskalasi. Kesaksian di lapangan memperkuat tuduhan tersebut. Seorang aparat menceritakan bagaimana ia terjatuh, ditendang beramai-ramai, bahkan harus menahan helmnya sendiri untuk melindungi kepala. Hingga ia tidak lagi mengingat apa yang terjadi setelahnya. این برو خاصه شلوار رو اکنون در میارم میکشم میگن پاشو برو منم نمیتونستم گفتم کمکم کنید آخر سر اینا منم میکشم این برم میزن تو خیابون برو میدون آزادی که ماشین Namun yang paling mengejutkan, target kerusakan mereka sama sekali tidak logis untuk sebuah protes rakyat. Dalam waktu 3 hari, 180 ambulans dihancurkan. Bus transportasi umum diserang, 350 masjid dibakar. They also targeted ambulances. 180 ambulance vehicles were targeted and destroyed over 3 days only. Public transportation buses were also targeted. And above all, they strangely targeted mosques. And this is really surprising. No Iranian could dare to set fire on a place of worship. 350 mosques. Ya, kita tahu, seorang muslim tidak akan mungkin berani membakar tempat ibadahnya sendiri. Hal ini sama yang dikatakan menurut pemerintah Iran. Tidak ada warga Iran yang berani membakar tempat ibadahnya sendiri. Aneh, tapi nyata. Di titik inilah Iran melangkah lebih jauh. Teheran memanggil duta besar Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Di hadapan mereka, Iran memutar kompilasi video perusuhan, distribusi senjata, perusakan fasilitas publik, serangan terarah. Pesannya jelas, ini bukan sekedar demonstrasi, tapi operasi terorganisir yang dibajak dari luar. Iran menuntut satu hal, negara-negara Eropa mencabut pernyataan resmi yang mendukung demonstran.
dan menyampaikan bukti-bukti ini kepada pemerintah masing-masing. Karena menurut Teheran, tujuan akhir dari kekacauan ini bukan reformasi, melainkan memancing intervensi asing yang gagal dicapai lewat perang terbuka 12 hari sebelumnya. Alih-alih runtuh, Iran justru menunjukkan wajah yang tidak diduga dunia. Di saat tekanan meningkat dan ancaman datang dari luar, jutaan warga Iran turun ke jalan, bukan untuk menggulingkan negara, tetapi untuk mempertahankannya. Dari Teheran hingga berbagai provinsi, massa memenuhi jalanan sambil mengibarkan bendera nasional dan meneriakkan slogan dukungan. پهلوی وقتی که تهران میدونن که ایران قبولشون نمیکنن این مملکت بذارن برن دیگه سمت مملکت ما نیان چون کسی که این سگم مملکتمون انداختیم بیرون اجازه نمیدیم دیگه برگرده. Momen yang paling menyita perhatian dunia terjadi di Egg Helab Square, di mana Masoud Pezeshkian tidak bersembunyi di balik podium atau pengamanan ketat. Ia turun langsung, berjalan di tengah lautan manusia, berdampingan dengan rakyatnya. Pesannya tegas, pemerintah ingin menunjukkan bahwa kendali ada di tangan negara dan bahwa narasi Iran runtuh tidak terjadi di lapangan. Bagi Teheran, ini bukan sekedar demonstrasi dukungan, tapi jawaban langsung atas tudingan Barat bahwa pemerintah kehilangan legitimasi. Dan dari titik inilah bahasa politik Iran berubah drastis. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan pidato yang terdengar lebih seperti peringatan perang. Ia mengirim pesan langsung kepada Donald Trump. Kami adalah bangsa Imam Hussein. Kami menunggu, kami siap. به تو میگوییم ما ملت امام حسینیم ما منتظریم ما مرد میدان برای تو هستیم بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود می شود بیا تا ببینی چه بلایی بر سر پایگاه‌های آمریکایی و کشتی‌های آمریکایی. Ya, Ghalibaf menegaskan, jika tekanan dan ancaman berlanjut, Iran tidak akan tinggal diam. Ia menyebut secara terbuka, pangkalan militer Amerika di kawasan, kapal-kapal Amerika, pasukan Amerika. Semuanya, kata dia, bisa jadi sasaran jika Iran dipaksa menghadapi agresi. Ini bukan lagi retorika diplomatik, ini adalah bahasa konfrontasi terbuka. Pesan Iran ke dunia jelas, tekanan eksternal tidak memecah Iran, justru menyatukan rakyatnya dan mendorong negara itu siap menghadapi skenario terburuk. Di tengah unjuk kekuatan yang dilakukan Iran dan persatuan rakyatnya, Donald Trump memilih menaikkan level tekanan. Lewat akunnya di Social Truth, Trump mengumumkan kebijakan keras, tarif 25% bagi negara manapun yang masih berbisnis dengan Iran. Keputusan ini berlaku seketika, tanpa pengecualian, tanpa penjelasan teknis yang rinci. Artinya jelas siapapun yang tetap berhubungan ekonomi dengan Teheran harus siap membayar mahal dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Dampaknya bukan kecil, kebijakan ini langsung menyeret negara besar seperti China, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Iran, termasuk dalam sektor energi. Bagi dunia, ini bukan sekedar sanksi, ini sinyal bahwa Trump sedang menjalankan tekanan maksimum versi baru. Ekonomi lebih dulu, militer sebagai opsi berikutnya, dan opsi ini memang mulai dibicarakan. Laporan dari Gedung Putih menyebutkan Trump mempertimbangkan serangan militer langsung ke Iran, dengan alasan menghukum pemerintah atas korban dalam kerusuhan. Namun justru di titik ini keraguan muncul dari dalam Barat sendiri. Analis pertahanan dan militer, Michael Clarke, dalam wawancaranya menegaskan satu hal penting. Ancaman itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dijalankan. Menurutnya, kampanye pengeboman aktif terhadap Iran berisiko besar menjadi bumerang strategis. Alih-alih melemahkan pemerintah, serangan asing justru bisa menciptakan efek rally around the flag. Rakyat Iran bersatu melawan musuh luar. President Trump has said that he supports the demonstrators in Iran and would hit the government very hard
if it suppresses those demonstrations. That's easier said than done. Any military campaign that the US sets off in Iran, an active bombing campaign, might have counterproductive effect. It would create a rally round the flag sense within the Iranian public that they don't want to be attacked by a foreign power. Ya, dan fakta di lapangan sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Secara teknis, Amerika memang punya banyak pangkalan di Timur Tengah. Qatar, Uni Emirat Arab, namun opsi dari laut tidak sesederhana itu. Kapal induk terdekat Amerika, USS Abraham Lincoln, berada di Laut Cina Selatan. Butuh waktu beberapa hari untuk mencapai kawasan Iran. Lebih dari itu, para analis menilai target pengeboman yang benar-benar menentukan hampir tidak ada. It's quite hard to think of the sorts of targets of a bombing campaign that would really make a difference out on the streets. The things that would probably make the biggest difference are actually non-military. So more help in cyber-attacking the IRGC, the Iranian Republican Guard Corps, who are doing most of the suppression along with their paramilitaries. More help with getting Starlink terminals into Iran so that they get over the fact that the Iranian government have closed down the internet, and help maybe in identifying those individuals within the government, within the security services, who are committing obvious crimes, and pointing out that we know who these people are, and when this is all over. Ya, Clarke menilai langkah yang justru lebih berbahaya bagi Iran bukan militer konvensional, melainkan perang non-militer. Serangan cyber ke IRGC, upaya menembus pemadaman internet, tekanan psikologis terhadap aparat keamanan. Namun meskipun begitu, satu hal tetap jelas, opsi militer tidak pernah sepenuhnya dicoret. Dan dalam 7 hingga 10 hari ke depan, dunia akan melihat apakah ancaman itu sekedar tekanan politik atau benar-benar menuju konfrontasi terbuka. Disinilah NATO kaget, bukan karena Iran runtuh, tapi karena setiap langkah salah bisa menyatukan Iran lebih kuat dan menyeret kawasan, bahkan dunia, ke konflik yang jauh lebih besar. Di tengah tekanan Amerika, 2 tekanan besar akhirnya angkat suara dan tidak berdiri di belakang Washington. Yang pertama, Turki. Melalui pernyataan resmi, Turki menegaskan tidak ingin melihat kekacauan di Iran. Ankara mengakui ada masalah internal di Iran, namun menekankan satu hal penting. Itu harus diselesaikan oleh rakyat Iran sendiri tanpa intervensi asing. Turki bahkan memperingatkan, campur tangan, terutama yang didorong Israel, hanya akan memperburuk situasi dan menyeret kawasan ke krisis yang lebih besar. Ini krusial karena Turki adalah anggota NATO. We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state, but these problems must be resolved through the inherent dynamics and national will of Iran itself. We foresee that external interventions will lead to worse outcomes, and that interventions, particularly those instigated. Tidak lama kemudian, sikap serupa datang dari China. Beijing menyatakan harapannya agar Iran tetap stabil dan menegaskan penolakan terhadap campur tangan urusan dalam negeri negara lain. China juga menolak penggunaan kekuatan dan ancaman militer, seraya menyerukan perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. 中方希望伊朗政府和人民能够克服当前的困难，保持国家的稳定。我们一贯反对干涉别国内政，一贯主张各国的主权和安全都应当受到国际法的充分保护，反对在国际关系中使用武力或威胁使用武力。我们呼吁各方多做有利于中东和平稳定的事情。 in international relations, and we call on parties to act in ways conducive to peace and stability in the Middle East. Pesannya jelas, Iran bukan urusan Amerika, dan di titik inilah peta berubah. Dunia tidak solid di belakang Washington. Inilah alasan sebenarnya kenapa NATO kaget, bukan karena Iran runtuh, tapi karena konflik ini tidak lagi satu suara di tingkat global. Iran tidak runtuh, justru rakyatnya bersatu. Amerika menekan lewat ekonomi dan ancaman militer. Namun NATO tidak solid. Turki memperingatkan, China menolak campur tangan. Kini dunia berada di persimpangan. Satu langkah saja bisa menyulut konflik besar. Bukan hanya di Iran, tapi di seluruh Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah tekanan ini akan memaksa Iran tunduk atau justru memicu perlawanan yang lebih luas?